Halo teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sistem saraf pada tubuh manusia. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Indra Gandhi dari S1 Keperawatan dan saya dari STIK Yapma Makassar. Di video ini, saya akan menjelaskan materi sistem saraf pada manusia. Bagian-bagian sistem saraf pada tubuh manusia. Yang pertama, sistem saraf pusat atau yang biasa disebut SSP yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem syaraf tepi atau yang biasa disebut SST yang meliputi syaraf kronial dan syaraf spinal. Pengertian saraf. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat, dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Bagian sistem saraf, gerakan tubuh merupakan hasil dari penghantaran impuls oleh saraf yang menimbulkan tanggapan dan kemudian disampaikan oleh saraf motorik dalam bentuk gerak. Gerak yang disadari disebut gerak sadar melalui rangkaian impuls dan mengalami proses pengolahan yang dilakukan oleh otak. Sedangkan gerakan yang tidak disadari disebut gerak refleks dengan rangkaian impuls pendek tanpa diolah oleh pusat saraf. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf yang selnya padat, ketat, dan saling terkait. Sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat manusia meliputi yang pertama saraf otak. Bisa dilihat pada gambar. Otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi yang kompleks, seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Besar otak kurang lebih 2 genggaman tangan dengan berat kurang lebih dari 1.500 gram. Kehidupan manusia sejatinya dikendalikan oleh sesuatu yang bernama otak, yang dapat dipelajari melalui buku Neuroscience Menjiwai Sistem Saraf dan Otak. Bagian saraf otak. Yang pertama, cerebrum atau otak besar, merupakan bagian sangat penting dari otak, terdiri dari 2 hemisfere. Otak besar memiliki berat 83% dari total berat otak. Cerebrum terdiri dari cerebral cortex yang memiliki 4 area disebut lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Lobus frontal merupakan pusat kemampuan motorik seperti kecerdasan, berbicara, dan daya ingat atau memori. Medullary body atau merupakan bagian dari cerebrum yang berwarna putih karena mengandung banyak serabut saraf dan berfungsi mengirimkan impuls dari dan ke cerebral cortex. Pada medullary body terdapat bagian sistem corpus callosum yang menghubungkan impuls dari kedua cerebrum. Hemisfer basal ganglia merupakan bagian dari cerebrum yang berwarna abu-abu, berfungsi mengatur pergerakan otot. Rangka selain itu, bagian ganglia juga menghubungkan cerebral cortex, thalamus, dan hypothalamus. Yang kedua, brainstem merupakan bagian sangat penting dari otak, terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama midbrain sebagai bagian brainstem yang penting. Midbrain terletak di antara diencephalon dan pons, merupakan tempat untuk rally impuls dari cerebral cortex ke pons dan spinal.
Pons berbentuk seperti tonjolan dan terletak di antara midbrain dan medula oblongata. Pons berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara brainstem dan cerebellum. Pons merupakan pengontrol proses pernapasan. Medula oblongata merupakan bagian dari brainstem yang berbentuk kerucut dan mengandung banyak serabut saraf. Bagian ini merupakan pusat pengaturan detak jantung, tekanan darah, pernapasan, menelan, dan muntah. Yang ketiga, gens palon membentuk pusat inti dari otak depan yang dikelilingi oleh belahan otak. Gens palon terdiri dari talamus dan hipotalamus. Yang keempat, cerebellum biasa disebut otak kecil. Bagian ini terletak di belakang kepala dan dekat dengan bagian leher ujung atas serta memiliki fungsi yang sangat penting. Cerebellum berfungsi untuk kontrol kontraksi otot, postur, dan keseimbangan. Yang bagian B, sel saraf neuron. Bisa dilihat pada gambar. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Meskipun sangat beragam strukturnya, semua sel saraf mempunyai badan sel atau sel body yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, dendrit. Kebanyakan dari sel saraf memiliki banyak dendrit yang merupakan perpanjangan atau percabangan dari badan sel. Dendrit seperti halnya ranting pada pohon yang merupakan percabangan dari dahan pohon. Organel-organel yang terdapat pada sel juga terdapat di dalam dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsangan, memperluas area untuk menerima sinyal dari sel saraf lain. Dendrit juga berfungsi menghantarkan sinyal ke badan sel. Yang kedua, badan sel atau yang bisa disebut the cell body. Walaupun sangat beragam ukurannya, diameternya yaitu dari 5 sampai 140 mm, namun semua sel saraf hanya memiliki satu inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Kandungan sitoplasma pada sel saraf tidak berbeda dengan sel-sel lain pada umumnya. Badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat, namun badan sel yang disebut ganglia atau tunggal ganglion terletak di sepanjang sistem saraf tepi. Yang ketiga, akson. Setiap sel saraf hanya memiliki satu akson yang memanjang dari daerah berbentuk kerucut pada badan sel. Akson diselubungi oleh selubung mielin. Akson berfungsi mengantarkan rangsangan dari atau ke badan sel. Bagian C, sumsum tulang belakang. Pengertian sumsum tulang belakang, fungsi struktur dan letak. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Panjang sumsum tulang belakang sekitar 42 cm sampai 43 cm. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Terdapat 31 pasang saraf spinal cord yang terbagi atas 8 di cervix, 12 di thoracic, 5 di lumbar, 5 di sacral, dan 1 di esophageal. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls dari sel saraf tepi ke saraf pusat. Sel saraf berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ, tubuh, dan bagian lainnya tubuh. Saraf ini meluas dari sistem saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan ke otak. Saraf yang membentuk sistem saraf tepi dinamakan sebagai akson. Dalam beberapa kasus, saraf ini sangat kecil, tetapi beberapa ikatan saraf ada yang bentuknya besar dan dapat dilihat jelas oleh mata. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, saraf kranial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Kedua belah saraf tersebut bisa dilihat pada gambar di atas. Bisa dilihat pada gambar nomor 2, saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal berasal dari kedua melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron afferent dan meninggalkan melalui efferent.
Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebrata. Tempat munculnya saraf tersebut bisa dilihat pada gambar. Bisa dilihat pada gambar adalah sistem saraf otonom atau SSO. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Fungsi dari kedua sistem saraf ini adalah saling berbalikan. Bisa dilihat pada bagian atas parasit nervous yang bagian kiri, dan sebelah kanan yang warna hijau sympathetic nervous fight or flight. SST berdasarkan divisinya juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu divisi sensorik atau afferent, yaitu susunan saraf tepi dimulai dari rektor pada kulit atau otot, atau yang biasa disebut efektor, dalam plexus, radix, dan seterusnya. Susunan saraf pusat jadi bersifat ascendens. Yang kedua, divisi motorik atau efferent, yang menghubungkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor atau muscle and glands yang bersifat descendens untuk menjawab impuls yang diterima dari reseptor di kulit dan otot dari lingkungan sekitar. Bisa lihat pada gambar adalah sel neuron, sel-sel pada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terdiri dari dua komponen, yaitu sel saraf dan sel glial. Sel saraf berfungsi sebagai alat untuk mengantarkan impuls dari panca indera menuju otak yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot, sedangkan sel glial berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada sel saraf neuron. Sel saraf atau neuron bertanggung jawab untuk proses transfer informasi. Pada sistem saraf, sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls. Setiap satu neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel atau soma, dendrit, dan akson. D. Gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia berfungsi sangat vital, tapi di sini lain juga. Rentan mengalami masalah. Ada banyak gangguan otak dan saraf yang biasa mengacaukan lalu lintas pengiriman dan pemrosesan sinyal neuron. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, infeksi sistem saraf. Bisa dilihat pada gambar, otak pusat siapa sangka jika bakteri dan juga virus bisa mengalar kemana-mana, termasuk ke jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Meskipun sebenarnya, orang-orang yang menderita jenis penyakit saraf yang menginfeksi sistem saraf pusat ini tidak terlalu banyak, namun resiko untuk terkena penyakit ini pasti ada. Penyakit ini dinilai parah dan perlu penanganan yang serius. Untuk itu wajib hati-hati dalam menjaga kesehatan otak Anda, karena ketika sakit akan memerlukan waktu lama untuk sembuh. Bahkan ketika sembuh tak akan bisa kembali seperti sedia kala. Itulah infeksi sistem saraf. Yang kedua, radang otak. Bisa dilihat pada gambar, di bagian atas adalah normal pada saluran otak, dan yang di bawahnya infeksi otak yang terganggu. Penderita yang terkena penyakit encefalitis atau infeksi otak biasanya merasa demam dan sakit kepala yang berlebihan. Selain itu, perasaan mengantuk dan juga bingung kerap terjadi pada mereka. Penyebab dari penyakit ini adalah virus dalam diri Anda. Bagian sistem imun akan mencoba untuk melawan infeksi otak. Sayang, ini tidak akan berhasil dengan baik. Karena kebanyakan kasus yang ada justru sistem imun yang berusaha untuk melawan penyakit, malah yang kondisi bertambah parah seperti terjadi pembengkakan di otak. Sebab virus tadi malah akan semakin berkembang karena kekurangan ruang, maka bagian otak akan mendorong tulang tengkorak. Hal ini berbahaya sebab mampu melukai bagian otak. Parahnya bisa menyebabkan kematian meskipun dokter akan mengupayakan untuk meminum beberapa obatan penyegah dan pengurangi infeksi. Tampaknya tidak terlalu banyak berpengaruh sebab obat tidak akan mampu melawan semua infeksi yang ada. Hanya beberapa infeksi saja yang bisa ditanggulangi. Yang ketiga, meningitis. Bisa dilihat pada gambar, bagian dalam otak yang normal yang meliputi tulang meningen atau selaput otak dan otak. Yang di sebelah kanan, meningitis,
peradangan, dan infeksi adalah contoh gambar di bagian kedua. Merupakan salah satu bentuk infeksi yang menyerang pada selaput yang mana fungsinya menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Penderita akan merasakan demam cukup tinggi serta sakit kepala. Selain itu, leher mereka juga akan merasa kaku. Penyebab dari penyakit ini adalah virus atau bakteri. Jika penderita terserang meningitis karena virus, maka akan sedikit aman sebab virus ini mampu dibersihkan dengan sendirinya sampai beberapa hari kemudian. Sedangkan jika mengalami meningitis yang disebabkan karena bakteri, jatuhnya akan lebih serius karena mampu menyebabkan kerusakan otak, bahkan parahnya sampai terjadi kematian. Pasien yang terkena meningitis bakteri sangat memerlukan perawatan medis darurat yang intensif. Satu-satunya yang dapat medis lakukan untuk membantu mengurangi penyakit ini adalah dengan diberikannya antibiotik yang berguna untuk membunuh bakteri. Yang keempat, Alzheimer. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, bagian atas adalah otak yang normal, dan di bagian bawah, otak yang sedang terjadi gangguan Alzheimer. Penderita penyakit ini akan ditandai dengan melemahnya daya ingat, apalagi yang baru saja terjadi, karena penyakit ini menyerang memori yang baru saja ia simpan. Tingkat parah dari penderita Alzheimer adalah ia akan mengalami gangguan otak dalam melakukan pencernaan, penalaran, persepsi, sampai dengan berbahasa. Mereka juga akan mengalami disorientasi dan perubahan perilaku. Misalnya, menjadi lebih agresif, penuntut, dan sangat mudah curiga terhadap orang lain. Sampai pada tahapan yang kronis, penderita akan mengalami halusinasi, yakni kesalahan dalam mempersepsi sesuatu. Selanjutnya, kemampuan berbicara dan berbahasa akan semakin melemah, sampai akhirnya ia tak bisa mengerjakan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Yang kelima, vertigo. Bisa dilihat pada gambar. Jika Anda mengalami sakit kepala yang ditandai dengan gejala sensasi diri sendiri atau sekeliling serasa berputar, mungkin Anda terkena vertigo. Selain itu, penderita yang mengalami vertigo akan kehilangan keseimbangan dalam beberapa waktu. Hal ini membuatnya merasa kesulitan untuk berdiri, bahkan sampai berjalan. Mereka juga mengalami gejala mual-mual dan muntah. Ada berbagai jenis vertigo, yakni ringan sampai berat. Jika masih beberapa dalam tahapan ringan, biasanya vertigo tidak terlalu terasa. Sedangkan mereka yang sudah mengalami penyakit vertigo yang berat mampu menghambat aktivitas. Serangan yang terjadi pada penderita vertigo cukup banyak bervariasi. Ada yang hanya berlangsung selama beberapa detik. Yang keenam, lumpuh otak. Bisa lihat pada gambar adalah contoh gambar yang mengalami lumpuh otak. Penyakit lumpuh otak atau biasa dikenal dengan nama cerebral palsy merupakan jenis penyakit syaraf yang cukup mengganggu, bahkan sangat memengaruhi sistem koordinasi serta pergerakan tubuh. Penyebab terjadinya penyakit ini karena adanya masalah yang serius pada bagian otak besar. Biasanya menyerang pada anak-anak, dan karena alasan penyakit inilah yang menjadi penyebab utama mengapa terjadinya kelumpuhan kronis pada anak-anak. Itulah video pembelajaran tentang sistem saraf pada tubuh manusia. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah tutur kata yang tidak berkenan di hati. Saya Muhammad Indra Gandhi, terima kasih sudah menonton.